Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 program studi Teknologi Pakan Ternak Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang jurusan Peternakan Kampus Magelang. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami yaitu di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini kami memiliki tema yaitu Hakikat Manusia Menurut Islam. Kelompok 1 yaitu beranggotakan Adi Prasetyo, Adinda Skardivani, Aditya Wansandra, dan saya sendiri yaitu Ahmad Saifuddin. Sebelum masuk ke tema yang tadi yaitu hakikat manusia menurut Islam, yang pertama yang kita bahas adalah asal-usul manusia. Asal-usul manusia dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karakternya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Adam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Proses penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran dan bahkan pengetahuan yang ditemukan dan bahkan penjelasan dalam Al-Quran ini kemudian berbukti dalam ilmu pengetahuan yang ditemukan setelah turunnya Al-Quran. Ada 5 tahap dalam penciptaan manusia, yakni Al-Nutfah, Al-Alaqah, Al-Mudghah, Al-Idham, dan Alam. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 12 sampai ayat 13. Pengertian manusia secara umum. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Masyarakat Barat memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga serta dibekali dengan akal dan pikiran. Lalu, bagaimana hakikat manusia menurut pandangan Islam? Dimensi hakikat manusia berdasarkan pandangan Islam adalah antara lain 1, yaitu sebagai hamba Allah. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu sebagai al-nas. Kata al-nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai khalifah Allah. Telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Yang keempat yaitu sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Yang kelima yaitu sebagai al-insan. Tidak hanya disebut sebagai al-nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut sebagai al-insan merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Yang keenam yaitu sebagai makhluk biologis atau al-basyar.
Manusia disebut sebagai makhluk biologis atau al-basyar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas seperti fisik, tumbuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya sama seperti makhluk lainnya di bumi, seperti hewan dan tumbuhan. Hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami kematian. Bedanya manusia memiliki akal dan pikiran serta perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Konsep manusia. Manusia berasal dari saripati tanah, lalu menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah. Sehingga akhirnya menjadi makhluk yang sempurna, tapi dengan beragam macam proses kehidupan yang harus ia alami. Oleh karena itu, manusia wajib bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat penciptaan manusia dalam perspektif Islam dengan merujuk pada nas Al-Quran selalu bertitik tolak pada term khalaqa atau menciptakan dan ja'ala atau menjadikan, di mana Allah lah sebagai Maha Pencipta yang menjadikan manusia ada di muka bumi ini. Kedua term ini menginformasikan bahwa manusia itu tercipta atas dua unsur, yakni materi dan imateri. Kedua unsur yang disebutkan di atas dapat tumbuh dan berkembang melalui proses pendidikan. Dengan demikian, manusia dapat disebut sebagai homo educandum atau makhluk yang dapat didik, dan home education atau makhluk pendidik. Dari paradigma ini menyebabkan keeksistensian manusia secara fitrawi disebut sebagai makhluk pedagogik, yakni makhluk Tuhan yang sejak diciptakannya telah membawa potensi untuk dapat dididik dan dapat mendidik. Hal ini jelas manusia sejak kecil dirawat oleh orang tuanya. Sebagai manusia yang lemah, ia diajarkan berbagai macam hal yang ia butuhkan untuk bertahan hidup. Step by step, bayi yang semula hanya bisa melakukan aktivitas dalam gendongan ibu, akhirnya mampu melaksanakan kegiatannya dengan tumpuan kakinya sendiri dan berjalan. Selanjutnya, eksistensi dan martabat manusia. Eksistensi martabat manusia dalam hal ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bentuk kehendak untuk melakukan pengabdian diri kepadanya, sehingga pada segala macam bentuk kelebihan yang dimana tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya akan dapat dilakukan pemanfaatan dari bumi serta isinya untuk sebuah tujuan yang dimana adalah mendapatkan ridho yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan potensi yang dimiliki oleh manusia, maka akan meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan yang akan melakukan penyelamatan diri dari dunia dan juga akhirat. Fungsi manusia ada 3. Yang pertama, bagi diri sendiri, yaitu mampu untuk menciptakan kehidupan yang baik di dalam dunia serta akhirat. Yang kedua, bagi masyarakat, yaitu mendapatkan kehidupan yang berkah. Yang ketiga, bagi negara, yaitu menjadi warga negara yang mampu memberikan kebaikan bagi negara dan kemakmuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Adi Prasetyo.
Setelah sebelumnya kita membahas tentang fungsi manusia, kemudian kita akan membahas tentang tanggung jawab manusia sebagai hamba dan kafah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tugas manusia sebagai Abdullah atau yang disebut hamba Allah. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi, kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan atau ma'rifah kepadanya. Sedangkan khalifah Allah merupakan realisasi dari mengembang amanah dalam arti memelihara, memanfaatkan atau mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat-alat potensial termasuk indera, akal, dan kolbu atau potensi-potensi dasar manusia guna menegakkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah bisa dipahami dari firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua adalah tugas manusia sebagai khalifah Allah. Tugas hidup manusia juga sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi yang terkandung dalam Quran surat Hud ayat 61 serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16. Selanjutnya dengan cara beriman dan beramal soleh yang terkandung dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 29. Yang terakhir adalah bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran yang terkandung dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Karena itu tugas kekhalifahan merupakan tugas suci dan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga manusia pada akhir zaman yang akan datang dan merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian kepadanya atau Abdullah. Tugas-tugas kekhalifahan tersebut menyangkut yang pertama, tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri. Yang kedua, tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga. Yang ketiga, tugas kekhalifahan dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah tugas kekhalifahan terhadap alam. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ahmad Syafuddin. Jadi dapat disimpulkan ditarik kesimpulan atau dapat disimpulkan bahwa mengenai topik tadi yaitu hakikat manusia menurut sudut pandang Islam, yaitu manusia dalam agama Islam diartikan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki unsur dan jiwa yang arif, bijaksana, berakal, bernafsu dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki jiwa yang bersifat rohaniah, gaib, tidak dapat ditangkap panca indera, yang berbeda dengan makhluk lain karena manusia memiliki daya pikir, akal, nafsu, kolbu dan lain sebagainya. Yang terkandung dalam Quran surat Al-Mu'minin ayat 12 sampai ayat 14, yaitu manusia memiliki kelebihan dari makhluk lain. Salah satu buktinya adalah kepatuhan manusia pada Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan yang berat melawan hawa nafsu dan godaan setan, sedangkan kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tabiatnya. Sebab malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Oleh karena itu, sebagai manusia seharusnya kita senantiasa bersyukur atas karunia-Nya. Karena salah satu kunci kesuksesan adalah bersyukur. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang artinya dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam atau manusia dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami melebihkan atas makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang menonjol. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami undur diri. Terima kasih. Semoga bermanfaat atas ilmu tadi yang telah dijelaskan dan sudah kami diskusikan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.